dunia zaman Nabi terdahulu itu perbudakan sudah ada. Karena apa? Dulu hukumnya hukum rimba, yang kuat dia yang berkuasa. Itu yang terjadi. Ada budak dapat dari mana? Dengan berbagai macam cara. Bisa dengan membeli, bisa dengan tawanan perang, karena dia bisa menguasai itu semua. Nah kemudian yang paling gampang di kita aja nih dulu sebelum Islam datang, zaman dulu nih, itu bini orang bisa diambil lah. Zaman dulu ya, pernah dengar nggak? Puas diambil, dia cakap diambil aja. Itu bisa sedemikian rupa zaman dulu. Ini di sini loh, sebelum Islam datang. Begitu Islam datang itu dihapus. Nah kembali lagi bicara perbudakan, saya nggak tahu pasti dimulai sejak kapan. Cuma yang pasti jauh sebelum Islam datang perbudakan sudah ada. Perbudakan sudah ada. Dan biasa perbudakan itu dipekerjakan oleh orang yang memiliki fisik yang kuat, gitu kan. Makanya kebanyakan orang-orang hitam yang jadi apa? Eksploitasi. Kenapa? Orang hitam itu Allah kasih kelebihan apa? Dia punya fisik yang lebih kuat, ya kan? Lebih tahan banting terhadap pekerjaan-pekerjaan kasar, ya. Dan ternyata bukan cuma laki-laki, perempuan pun dijadikan perbudakan, ya. Terutama perempuan-perempuan yang apa? Yang molek-molek dan sebagainya itu banyak dijadikan budak, ya, untuk kepuasan nafsu. Nah Islam datang untuk menghapus semua dengan tujuan supaya manusia itu memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Itu yang pertama. Jadi nggak tahu persis kapan dimulainya, cuman sejak dulu sudah ada. Ya. Yang kedua, masalah membantu. Islam mengajarkan jangan sampai kita salah sasaran ketika ada orang susah. Mana dulu nih kita dulukan. Memang Islam mengajarkan pertama fakir, miskin dan sebagainya, gitu kan? Nah dari fakir miskin ini lihat lagi. Jadi Islam itu dulu kita ibadah supaya lebih tepat sasaran. Sebab kita memanah ini apa? Melesatnya dengan tepat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang didahulukan mana nih? Ada dua orang miskin, Dawil Kurba yang terdekat dulu. Dawil Kurba. Kurba itu artinya dekat. Dekat itu bisa dan ada dua artian. Ada dekat secara geografis, tetangga, ada dekat secara darah. Nah, maka dahulukan kalau bisa Dawil Kurba, orang terdekat. Yang lebih dekat lagi kalau itu udah saudara, tetangga lagi, itu duluin. Karena ada saudara tapi bukan tetangga, ada juga tetangga tapi bukan saudara. Ketika kita sedekah, yang pertama adalah orang terdekat. Orang terdekat. Jangan sampai kita sedekah, kita tinggal di perumahan yang ternyata orang kaya semua, kita sedekah ke mereka, yang ada kita malah dihina. Lu ngina gue, kan gitu kan? Nah, lihat. Kalau keluarga kita kaya semua, ada tetangga kaya semua, lihat mana yang terdekat. Mungkin ada karyawan kita, ada pembantu kita, kasih ke dia, kasih ke orang tersebut. Jadi Dawil Kurba wal yatama wal masakin. Justru yang pertama Allah bilang itu kerabat dulu dahulukan, baru anak yatim, wal masakin dulu orang miskin. Makanya doa apa itu dahulukan apa? Yatim. Kalau dia yatimnya enggak doa apa, maka enggak boleh. Jadi sarannya masakin. Kembali ya. Jadi intinya pertama adalah warga dekat dulu. Yang tahu dekat dan diri kita sendiri. Kalau ada saudara, adik, kakak, kandung, ponakan dan sebagainya, itu lebih susah dulu ini. Dia akan dapat dua. Satu, akan dapatkan pahala sedekah, yang kedua akan dapatkan pahala silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi dengan saudara itu dapat pahala. Bahkan jangan dikira orang tua kita yang sudah di alam sana itu nggak nangis ketika dilihat adik kita susah, kita nggak bantu, orang tua kita jangan kira nangis di sana. Karena tetap aja kita sama adik kita pada mata orang tua kita tetap anaknya, benar nggak? Benar. Ya Allah, lu kasih orang benar ada yang lagi susah. Itu orang tua kita nangis tuh. Ketika saudara kita susah, kita nggak bantu dia, malah bantu orang lain, orang tua kita yang di sana nangis. Nah, supaya orang tua kita nggak nangis, bentuk bakti kita kepada orang tua kita, sedekah kepada adik dulu deh.
Satu, dapat pahala sedekah. Kedua, dapat pahala menyambut satu dengan saudara. Yang ketiga, bentuk bakti kita kepada orang tua, kita bantu saudara kita. Dapat berapa tuh? Insya Allah kalau nanti kita susah pun yang bantu siapa? Saudara kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain ya pasti ada masanya. Pasti ada masanya. Orang tuh baik sama kita pasti punya kepentingan. Paham? Dan kemudian yang terakhir tadi masalah peradaban. Kita harus pahami bahwa bangunan-bangunan, karya seni, bahasa itu adalah hasil budaya. Hasil budaya itu adalah ciptaan manusia. Islam itu diturunkan ke muka bumi bukan untuk mendirikan bangunan, bukan untuk membangun bangunan, tapi membangun peradaban. Makanya Rasulullah sampai melarang bangunan-bangunan mewah, karena Rasulullah ingin membangun apa? Peradaban, bukan membangun legasi dan sebagainya. Dan perlu kita pahami bahwa peninggalan-peninggalan yang ada itu dulu, kalau kita bicara fakta sejarah, Islam itu dulu maju Pak. Khususnya pada zaman puncaknya zaman Bani Abbasiyah itu Islam luar biasa. Islam luar biasa. Bahkan sumber pengetahuan itu adanya di Islam, di Baghdad. Sebelum Barat punya perguruan tinggi, Islam itu sudah punya perguruan tinggi duluan. Ada pusaka namanya Baitul Hikmah. Disitulah berbagai sumber ilmu diproduk di situ, ilmu pengetahuan. Bahkan banyak sarjana lulusan dari situ itu orang-orang Eropa. Mereka lulus kembali ke kampung halamannya itu baru bikin sekolah-sekolah. Sumber dari mana? Dari Islam. Singkat cerita, pada zaman itu Islam dihancurkan oleh kaum Mongol, Barbar. Semua peradaban Islam, buku-buku dihancurkan semua. Sampai dikatakan sungai Tigris berubah menjadi hitam. Belum menjadi hitam karena untuk kita. Bangunan-bangunan dihancurkan semua. Itu banyak yang terjadi. Nah, adapun yang sekarang masih ada di Turki, kalau boleh jujur itu adalah peninggalan Romawi. Hagia Sophia, ya kan? Itu bukan, itu peninggalan Romawi. Sejarahnya apa? Ketika Muhammad Al-Fatih berhasil merebut Byzantium yang sekarang menjadi Turki, itu adalah Romawi, berhasil dikalahkan sehingga gereja terbesar yang ada di sana itu dirubah menjadi masjid yang sekarang jadi Hagia Sophia. Istana-istana yang ada itu adalah peninggalan dari bangsa Romawi. Karena memang Islam itu datang bukan untuk itu, tapi untuk membangun peradaban. Adapun dikasih ornamen-ornamen. Makanya tidak ada yang namanya bangunan Islam murni, karena Islam tidak untuk itu. Yang ada adalah corak. Contoh, di masjid pasti ada menara. Ada menara nggak biasanya? Menara itu dari mana? Menara itu bukan tradisi Islam. Menara itu asal kata menaro, manar itu tempat api. Nah, bangsa Majusi, bangsa Persia, bangsa Iran yang sekarang dulu adalah bangsa Persia, mereka menyembah api. Nah, api ini yang mereka sembah ditaruh di tempat yang tinggi. Tempat api namanya menaro, tempat tinggi untuk naruh api. Menara itu adalah dulu tempat tinggi untuk naruh api sesembahan. Digantilah tuh apinya jadi bulan bintang. Jadi lapas kubah-kubah yang ada sekarang itu kan macam-macam Pak. Ada bentuknya bulat, gitu kan? Ada yang kayak siung bawang. Itu karena beda-beda. Di India kan beda. Itu hasil budaya orang. Ya, Islam datang itu memberi corak. Kenapa di Jawa itu masjidnya beda? Masjid Demak itu bukan kubah tapi gundukan. Hanya dikasih nuansa Islami saja. Kembali lagi, Islam datang bukan untuk membangun sebuah bangunan-bangunan megah, tapi Islam datang untuk membangun peradaban.
Ya, makanya jarang kita ketemuin negeri-negeri satu memiliki bangunan-bangunan yang luar biasa. Karena tujuan memang bukan untuk itu, tujuannya untuk membangun peradaban.